Halo semua, kembali lagi sama gua Adri Humam di podcast episode berapa nih ya? Baru episode 2 kayaknya. Yes, episode 2. Eh, Kita di podcast ini akan ngebahas mengenai live stream, khususnya di wedding. Jadi alat apa aja sih yang diperluin? Nih secara singkatnya, gue akan ngejelasin live stream wedding di Aksa, workflow-nya gimana, alatnya apa aja yang dibutuhin, dan lain sebagainya gitu. By the way, sebelum kita mulai, kalian harus tahu dulu nih tujuan live streamnya untuk di live stream kemana gitu. Jadi misalnya YouTube atau Zoom atau mungkin Facebook juga bisa gitu. Nah dari tujuan itu alat yang diperluin mungkin akan sedikit berbeda tergantung teman-teman semua atau mungkin bisa sama kayak kita juga gitu. Nah kalau di Aksa kan kita wedding nih, live streamingnya untuk wedding. Karena kan sekarang nih memang kondisinya kan lagi COVID, terus wedding-wedding sekarang juga berubah ya, sedikit berubah. Jadi banyak yang live streaming karena nggak bisa ngundang terlalu banyak orang, keluarga juga ada yang nggak bisa datang atau mungkin dari luar kota jadi nggak bisa berpergian gitulah. Banyak sekarang klien-klien Aksa juga minta live streaming gitu dan kita juga ngasih sih, ada yang free service gitu untuk klien yang existing. Jadi emang sekarang live stream itu udah jadi kayak apa ya, udah jadi demand khusus kali ya dari klien gitu. Karena kondisinya sekarang juga kan live stream itu sangat dibutuhkan. Nah kalau di wedding, sebelum kita masuk perlu diingat wedding itu kan industrinya, bukan industri ya, cara kerja kita di wedding itu kan run and gun. Jadi cepet, kadang kita nggak tahu begitu detail tentang venue-nya atau tentang kondisi di lapangan, baik itu audionya gimana, baik itu videonya, kondisi lampunya, lightingnya gimana gitu. Nah untuk itu, gue waktu itu pas kita briefing sama tim yang lain untuk mikirin live stream, nah gue mencoba cari dari sisi alat, dari sisi workflow itu yang ringkas, sebisa kita gitu, ringkas, dan dari alat-alatnya juga nggak terlalu ribet, dalam artian kita bisa masih mobile gitu. Nah untuk itu gue sambil minum ya, sorry ya santai aja. Untuk itu, gue minum dulu. Jadi untuk itu alat yang diperluin, pertama pastinya nih, oh iya, kalian juga harus tanya dulu nih ke klien. Tadi yang udah gue jelasin live streamingnya kemana, YouTube atau kayak yang lain gitu kan. Dan kalau di dunia wedding, terutama wedding foto dan video, kita kan nggak mungkin kan nge-live stream tapi pakai webcam gitu loh dengan kualitas yang webcam. Terus ya kurang proper aja sih, apalagi kalau misalnya live stream itu kalian jadiin sebagai jualan kalian juga gitu, sebagai add-on service misalnya. Nah kan agak kurang proper nih, that's why setup yang akan gue bicarakan sekarang ini akan fokus pada live stream dengan menggunakan kamera eksternal, maksudnya kamera profesional lah gitu, baik itu video, kamera video seperti Sony FS misalnya gitu yang emang benar-benar khusus video, atau misalnya mirrorless yang kebanyakan teman-teman pakai gitu. Nah untuk kamera kita tuh untuk live stream masih menggunakan Alpha 7 Mark II sebenarnya. Sorry, gue batuk tadi. Nah untuk live stream kita masih menggunakan Alpha 7 Mark II untuk drivernya kita lah, untuk daily driver untuk live stream. Nah sebenarnya kamera apapun bisa kalian gunakan. Tapi yang paling penting adalah kamera itu mempunyai HDMI out. Jadi HDMI out itu biasanya berupa micro HDMI atau ada juga tuh kalau EOS, kamera EOS itu yang Canon EOS, itu dia mini HDMI deh kalau nggak salah gitu. Nah ada HDMI out dan pastikan sinyal HDMI outnya itu berupa clean HDMI out gitu. Apa maksudnya clean HDMI out? Jadi ketika teman-teman nyolokin HDMI itu,
Nah, yang dikeluarkan dari kamera adalah benar-benar gambar yang bersih tanpa ada overlay dari settingan kamera di teman-teman itu loh. Jadi tanpa ada histogramnya, tanpa ada aperture atau white balance gitu. Karena kan nggak mungkin kan kita nge-live stream tapi settingannya ke overlay semua gitu kan, agak kurang kurang proper lah pastinya. Gitu. Nah, pastiin aja di kamera yang teman-teman punya itu ada fitur clean HDMI output gitu. Kalau di Sony itu ada, setahu gua Alpha 6000 juga kayaknya ada deh. Jadi dia ada fitur untuk inflow display. Kalau di Sony itu namanya info HDMI info display. Nah, itu kalian off-in gitu. Jadi supaya sinyal yang keluar dari HDMI itu bersih, benar-benar gambar. Nah, gitu. Terus pertanyaan kedua nih, gue sambil buat teman-teman yang nonton di YouTube, gue sambil sharing nanti layar web browser gue, sekalian gue menunjukin beberapa produk. Nah, setelah itu pertanyaan keduanya kan gimana cara nyambungin kabel HDMI ke laptop. Nah, kita butuh laptop atau komputer buat apa? Buat sebagai penyambung supaya kita bisa live stream ke YouTube atau ke Zoom gitu. Jadi kita butuh laptop bukan hanya sebagai penyambung untuk live stream di YouTube dan live stream ke Zoom gitu. Kita juga butuh untuk semacam software untuk nanti kita aset manajemen. Jadi misalnya di live stream itu mau ada ngeplay video pre-wed atau mau ada second kamera gitu lah misalnya. Nanti kita bahas lah ini. Nah, cara nyambungin HDMI itu ke si komputer itu kita butuh yang namanya capture card. Nah, capture card itu kayak apa sih? Nih gue share ya. Capture card itu nih kayak gini nih. Khususnya kita pakai jadi gini, buat teman-teman yang dengar di Spotify, capture card itu fungsinya untuk merubah sinyal HDMI ke sinyal USB, sinyal digital intinya yang bisa dibaca komputer gitu. Pada umumnya alat-alat ini ada HDMI in-nya dan keluarannya tuh USB, baik itu USB Type A yang biasa atau USB Type C, biasanya alat-alat sekarang pakai Type C. Nah, salah satu alat yang kita pakai di Aksa itu tuh Elgato Camlink 4K. Ini kayak gini. Buat teman-teman yang nonton di YouTube, ini bisa ngelihat. Nah, kita nih pakai Elgato Camlink 4K ini. Dia bisa nge-stream sinyal sampai 4K 60 fps. 4K 30 fps, 4K 30 fps. Nah, ini kan teman-teman bisa lihat nih, di alat ini yang bentuknya tuh kayak USB flash drive, ada satu HDMI in dan keluarnya tuh langsung USB gitu. Nah, alat ini tuh untuk nge-convert sinyal HDMI tadi ke kamera dari kamera teman-teman ke sinyal USB yang bisa dibaca oleh komputer. Nah, gitu. Jadi nanti komputernya itu ngebacanya tuh kayak webcam gitu. Jadi komputer teman-teman itu ngebacanya seperti webcam. Nah, ini salah satu alat yang penting gitu. Oh iya, perlu diingat juga si alat Camlink ini tidak hanya bisa nge-convert sinyal video ya. Jadi kan HDMI itu kan sinyal video dan juga audio. Nah, ini berguna nih buat kita nanti, kita akan bahas bagaimana setup audio ketika di wedding gitu. Nah, jadi nge-convert sinyal video dan juga audio gitu. Jadi kabel HDMI-nya juga mesti diperhatiin ya teman-teman. Jadi yang dari kamera teman-teman itu beli kabel HDMI yang paling enggak dia HDMI seri 2.0 atau seri 1.4 gitu. Nah, dia tuh yang biasanya dia latensinya atau delay-nya itu lebih rendah. Jadi gambarnya tuh mendekati real time atau real time banget nanti gitu. Nah, kabel juga pengaruh gitu supaya bisa ngedeliver audio yang jernih juga gitu. Nah, selain capture card ini, kalau misalnya teman-teman nanya gua ada setup tapi multicam nih, gimana gitu kan? Multicam nih, kameranya ada 2. Nah, kalau di Aksa kita masih pakai Camlink, tapi emang kita pakai Camlinknya ada 2 gitu. Jadi si Camlink ini kita pakai 2 dan nyolok semuanya ke USB gitu. Nah, kita pakai 2 Camlink. Mungkin itu bukan solusi yang benar-benar profesional atau rapi gitu ya, karena kan ada 2 Camlink gitu kan. Sorry, gue minum lagi. Sorry ya, gue sambil minum. Nah, tapi kalau misalnya budget teman-teman berlebih, kalian bisa
pakai semacam switcher. Jadi kan switcher itu tuh fungsinya untuk ngubah source video kan. Jadi source video 1, source video 2 gitu. Nah, dan di switcher ini sekaligus berfungsi sebagai capture card. Nah, salah satu produk yang banyak orang pakai itu Blackmagic ATEM Mini namanya. Nah, ini dia nih, ini kayak gini. Ini gue coba gedein. Nah, ini Blackmagic ATEM Mini. Jadi ada yang ATEM Mini Pro, ada yang ATEM Mini biasa. Kalau ATEM Mini yang biasa, dia nggak bisa nge-record di sini gitu. Dia nge-recordnya harus di komputer. Tapi kalau ATEM Mini Pro, dia udah bisa langsung nge-record pakai USB, langsung di sini nih, di alatnya ini gitu. Nah, kalau budgetnya berlebih, tadi kan harga si Blackmagic Blackmagic lagi. Elgato Camlink itu kan lumayan terjangkau tuh, 2 juta gitu. Cuma memang bisa untuk satu kamera doang gitu kan. Harganya 2,5 tapi cuma bisa satu kamera doang. Nah, ini tuh ATEM Mini yang biasa harganya tuh 7,5. Kalau ATEM Mini Pro tuh harganya kurang lebih 14 juta. Memang dari sisi dana itu lebih mahal yang teman-teman keluarin. Cuma kalau memang teman-teman butuh nih di wedding misalnya ada kerjaan yang benar-benar multicam 1, 2, 3 atau 4 kamera, dia tuh bisa sekaligus gitu. Jadi ini si Blackmagic ATEM Mini ini dia bisa 4 input HDMI. Sama konsepnya, dia kayak capture card kayak si Elgato Camlink dan sekaligus dia juga switcher. Jadi teman-teman bisa ngontrol kamera, ngontrol audio. By the way ini ATEM Mini ini ada audio input juga nih. Ada audio input kayak standar jack 3,5 mm. Nah, dia juga sekaligus berfungsi sebagai capture card. Jadi ada USB out-nya berbentuk Type-C gitu. Jadi teman-teman bisa konekin juga ke komputer dan fungsi sebagai capture card-nya juga bisa jalan sebagai switcher juga gitu. Nah, kalau budget berlebih boleh sih pakai ini enak banget. Semua tombolnya udah ada. Jadi gampang gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya, kalau misalnya tidak ada, maksudnya tidak pakai switcher gitu kan, gimana sih cara ngatur kalau misalnya si klien live streamingnya mau dong ngeplay video lamaran kita sebelumnya atau video video pre-wed gitu kan. Nah, kita butuh software. Software ini sebenarnya bukan hanya berfungsi sebagai switcher lah istilahnya, tapi berfungsi juga sebagai media gathering gitu. Jadi semua media atau source atau apapun yang akan mau di-play pada live streaming bisa dikumpulin di software ini. Nah, namanya kalau di Aksa tuh kita pakainya OBS, Open Broadcaster Software. Nah, gini. Jangan kaget nih ya gambarnya karena kan gue lagi nge-share screen jadi dia endless gini. Cuma teman-teman bisa ngeliat nih di mouse gue nih yang gerak-gerak ini. Nah, ini tuh di sini ada controllernya semua. Nih gue sambil nge-record soalnya. Nah, ini tuh ada beberapa tab kan nih teman-teman bisa lihat. Dari yang paling kiri ada scenes, ada sources, ada audio mixer, ada scene transition, sama ada control. Buat teman-teman yang dengar di Spotify, boleh coba download OBS, itu ada di Mac maupun di Windows dan dia free. Bener-bener free. Jadi emang udah enak banget deh. Nah, terus ini tuh di bagian scenes ini teman-teman bisa masukin istilahnya tuh kalau di Premiere atau Final Cut kayak project gitu. Jadi kalau di Aksa workflow-nya scenes ini kita pakai untuk nambah scene couple A sama couple B gitu. Terus atau couple C sama couple D gitu. Nah, di tiap scenes ini ada sources. Si sources ini adalah media-media nanti yang akan kalian gunakan untuk di live gitu. Jadi untuk di push ke live streamingnya termasuk si kamera tadi gitu. Kan tadi kita udah bahas mengenai capture card nih, ya kan? Nah, capture card ini fungsinya dia tuh supaya komputer kita bisa ngebaca si sinyal HDMI-nya sebagai sinyal webcam. Nah, ini kan teman-teman bisa lihat nih ada tulisannya di sini video capture device. Nah, ini tuh adalah kita kan pakai Camlink. Nah, ini adalah Camlink-nya kita nih. Gitu. Terus teman-teman bisa juga nih ini display capture. Nah, ini tuh untuk nih kayak gue lagi sekarang nih di YouTube gue sambil nge-share apa yang ada di layar komputer gue gitu. Jadi bisa nge-mix gitu loh. Nah, si OBS ini juga bisa nih kalau kalian mau picture in picture mode. Jadi misalnya nih ya, buat teman-teman yang dengar di Spotify mungkin nanti bisa lihat di YouTube juga. Jadi misalnya kalian lagi nge-share screen terus ada gambar guanya nih di sudut kiri atas gitu misalnya. Nah, itu juga bisa kalian atur gitu. Jadi gampang lah untuk media manajemennya.
Nggak hanya itu, kita juga bisa, ini kan nambahin nih tuh, banyak tuh. Ada, kita bisa nambahin slideshow kalau teman-teman ada slideshow, atau nih media source buat klien yang pengen diputerin video pre-wed-nya gitu kan. Nah, ini juga bisa gitu. Nanti kita bahas kalau mau ada detail tentang OBS-nya, nanti kita bahas ya satu-satu. Cuma ini gue cover secara general dulu gitu. Jadi fungsinya software OBS ini, Open Broadcaster Software ini, untuk media gathering, source gathering juga, baik itu 2 kamera atau lebih gitu, dan untuk sebagai nge-push ke YouTube gitu. Nah, ntar kita kalau mau ada yang nanya mengenai live streaming secara detail, settingnya gimana di YouTube, nanti kita buat episode lain deh gitu. Tapi ini ngebahas alatnya dulu gitu. Nah, ini kita udah bahas mengenai si software ini. Jadi tadi ada kamera ya kan, kamera yang mempunyai clean HDMI out, clean sinyal. Terus keduanya teman-teman butuh capture card gitu. Nah, kenapa sih capture card? Padahal kamera sekarang tuh setahu gue Canon EOS ya, itu udah bisa langsung nyolok ke komputer dan kebaca sebagai webcam. Nah, sebenarnya ada plus minus nih. Si capture card ini seperti ini misalnya nih. Nah, misalnya seperti Blackmagic gitu kan, atau kita pakai Camlink. Nah, ini tuh juga dia tuh bisa, tadi yang gue share ini tuh bisa hampir real time sinyalnya. Jadi pas kalian lihat di OBS itu bener-bener sama kamera kalian, dan dia bisa 4K 30 fps. Jadi memang kalau kebutuhannya 4K kalian udah bisa. Selain itu, kalau misalnya kalian langsung nge-connect-in kamera ke komputer, itu kan bisa ngeberatin si laptop tuh ya kan, prosesornya. Nah, ini tuh kalau ada capture card semacam ini, paling nggak processing image-nya itu bisa dikelola, diolah di capture card dulu, baru masuk ke komputer gitu. Paling nggak tidak memberatkan komputer gitu. Nah, selanjutnya kalian butuh komputer pastinya ya kan. Kalian butuh semacam laptop atau komputer, tergantung dari kebutuhan gitu. Cuma kalau di Aksa kita pakai MacBook Pro. Nah, MacBook Pro ini gue saranin kalau teman-teman mau live stream, paling enggak prosesornya yang cukup powerful, misalnya seperti i5 gitu, atau i7, i9 juga oke banget. Karena sepengalaman kita kemarin, live stream itu makan prosesornya tuh sampai ya 50%, lumayan lah, walaupun nggak sebanyak kalau kita edit gitu kan, cuma lumayan memberatkan gitu. Dan RAM juga penting gitu. Kenapa? Karena ketika kalian live stream kan, software di komputer ini selain ada OBS, kalian akan buka web browser untuk buka YouTube panel gitu kan, atau buka Zoom, atau bahkan buka media player sambil ngeplay sesuatu gitu misalnya. Nah, RAM-nya kan diperlukan tuh. Jadi paling nggak 16 giga gitu. Dan yang nggak kalah penting adalah graphic card. Kenapa graphic card? Karena semakin teman-teman nge-send ngirim sinyal dari kamera kalian yang bagus gitu. Ini kan kita settingannya tuh kalau live stream kita nggak tinggi-tinggi sih. Kita 1080 di kamera. Terus kita pakai 50 fps dan bitrate. Nah, bitrate ini penting nih. Jadi bukan hanya resolusi ya, tapi bitrate juga harus diperhatikan nih sama teman-teman. Bitrate maksudnya adalah berapa banyak data yang dikirim dari si kamera itu ke si capture card dan masuk ujung-ujungnya ke si komputer gitu. Nah, bitrate-nya kita sih nggak pakai tinggi-tinggi. Kalau di Sony kan kita pakai Sony Alpha 7 Mark II nih. Bitrate tuh kita cukup di 28 megabit lah gitu. Which is sebenarnya Sony tuh bisa sampai 50 megabit deh gitu, di resolusi 1080 gitu. Jadi nah, itu juga bitrate penting gitu. Kalau misalnya kebutuhannya nggak terlalu tajam banget, ya bitrate-nya dikurangin aja gitu. Karena kan kalau misalnya beda nih, kalau untuk dokumentasi kan kita butuh data yang banyak untuk kita grading ya kan. Videonya harus kita grading, videonya harus kita warnain lagi. Jadi semakin banyak bitrate-nya, semakin banyak data yang bisa direkam, semakin bagus kalau buat post production gitu. Tapi kalau buat live stream sih secukupnya saja, saran gua gitu, supaya tidak memberatkan graphic card. Nah, balik lagi ke graphic card kan, perlu yang powerful gitu. Banyak
Kalau di PC itu apa ya, RTX ya serinya yang Nvidia itu udah orang-orang sih bilang itu powerful banget sih. Cuma ini gue pribadi, kita make iMac itu graphic card-nya yang dedicated gitu. Jadi paling nggak cari laptop yang graphic card-nya itu dedicated lah gitu. Jangan yang integrated. Integrated kan nyampur satu satu sama nyatu sama si prosesor gitu kan. Paling nggak cari yang dedicated gitu. Terus untuk laptop kita pakai MacBook Pro, RAM-nya 16 GB, graphic card-nya gue lupa serinya, cuma dari AMD juga graphic card-nya gitu. So far berjalan mulus sih, karena kita juga kan makainya paling gede di 1080 dan 50 fps, nggak nyampe yang 100 fps gitu. Nah terus kita ngomongin untuk audio nih, pasti teman-teman bertanya gimana sih kalau di wedding ya kan audionya, karena kan pasti sering lah nemuin di wedding tuh kita mixer, kita nggak tahu kondisinya gitu, atau mungkin nggak pakai mixer audio sama sekali, atau mungkin langsung ke amplifier gitulah ya. Nah kalau kita balik ke pernyataan gue di awal, kita tuh pengen setup kita kan simple, karena kita kan run and go tuh, kita juga berusaha biar bisa mobile. Nah salah satu caranya kita tuh jadi audionya tuh sebenarnya kita kirim ke kamera yang untuk live stream ya gitu. Jadi kita nggak pakai recorder kita pakai untuk dokumentasi, Zoom gitu, Zoom recorder gitu. Nah kita pakai untuk dokumentasinya. Tapi untuk live stream kita ngirim audio dari si mixer ke si kamera yang live stream dengan ini gue tunjukin ya. Kalau di YouTube bisa ngeliat nih. Nah ini kita pakai namanya Rode Wireless Mic Go. Jadi teman-teman yang dengar di Spotify bisa cari juga nih, Rode Wireless Mic Go. Nah ini kayak gini produknya. Ini sebenarnya tuh clip on mic, clip on wireless, ada transmitternya buat ngomong gitu, transmitternya, dan ada receivernya buat nerima si audio. Cuma setelah kita pikir-pikir, daripada pakai sound card, kita bawa-bawa sound card sendiri, sumber audio yang dipisah, itu kan ribet banget kalau buat wedding ya kan. Soalnya kita live stream kadang-kadang satu orang doang, kadang-kadang gue sendiri buat live stream gitu. Jadi emang harus simple lah gitu. Dan salah satu cara untuk nge-capture audionya dari mixer atau dari speaker gitu misalnya. Nah ini nih pakai Rode Wireless Mic Go. Nah bagian si transmitternya nih yang buat ngomongnya, kita minta sama soundman-nya ini pakai kabel audio biasa. Nah kalau di Aksa tuh sebenarnya kita nyiapin nih, gue contohin juga. Kita tuh selalu bawa berbagai macam kabel audio. Nih ada yang XLR buat mikrofon, ada yang ada yang RCA, ada yang mini stereo, ada yang jack stereo biasa nih yang gede, yang kayak colokan kabel gitar nih gitu. Nah kita nyediain berbagai macam kabel, seumpama si soundman itu atau vendor audionya kabelnya nggak tersedia gitu, jadi kita udah nyediain. Nah si transmitter ini, transmitter yang Rode Wireless Mic Go, transmitternya itu kita colok, kan dia punya colokan untuk mikrofon eksternal. Nah kita colok pakai kabel audio, terus sisi satunya dari kabel ini tuh kita colok ke mixer. Jadi kita minta channel output sama si soundman-nya gitu. Mas ada sound channel output nggak buat kita gitu. Nah setelah dapet si receivernya nih, receiver wireless mic Go ini kita pasang di kamera. Nah jadi teman-teman akan butuh dua kabel audio jack. Satu buat ke si mixer dari dari mixer ke transmitternya. Satu lagi untuk receivernya gitu. Jadi nyolok nih kan, nyolok receivernya. Satu lagi nyolok ke audio input kamera gitu. Kenapa? Karena kan supaya audio yang dari mixer itu tuh masuk semuanya nih ke si Rode, yang ujung-ujungnya akan diterima oleh kamera. Nah kameranya nanti akan ngirim sinyal video dan audionya itu benar-benar melalui kabel HDMI gitu. Jadi tadi udah gue bilang juga, paling nggak teman-teman tuh beli kabel HDMI invest yang bagus gitu, yang seri 14 atau seri seri 2, memang agak mahal,
Tapi itu untuk mastiin audio sama videonya itu ke-sync, jadi nggak ada yang ketinggalan gitu. Jadi nggak ada yang audio duluan, gambarnya belakangan gitu. Nah kalau kabel-kabel HDMI yang bagus sih itu udah bisa ngirim audio dengan sinkronnya udah pas lah dengan videonya gitu. Nah udah sih itu yang kita sebenarnya simpel ya, yang kita kerjain tuh ya itu alat-alatnya. Jadi pertama kamera Sony Alpha 7 Mark II, terus lensanya kita biasa pakai lensa zoom biar fleksibel kan 70-200 kalau di gereja kayak kemarin, sama 24-105 Sony. Nah itu juga lumayan fleksibel lah kalau untuk live stream gitu. Terus kita juga live streamnya kan masih still, masih di tripod, jadi belum butuh mobile gitu. Nah kalau misalnya kalian butuh mobile, kalian bisa cek nih butuh misalnya live stream tapi mobile. Nah kemarin kita sempet nyoba make ini nih. Nah ini namanya HoloLens Mars 300, seri Mars 300. Ini tuh wireless video transmitter gitu. Jadi kalau teman-teman nih, kabel kan pasti terbatas kan, kabel HDMI. Nah ini kalian bisa pakai ini nih, ini wireless video transmitter. Mereknya HoloLens, tipenya Mars 300 gitu. Nah ini jadi dari kamera, kabel HDMI kamera nyambung ke transmitter HoloLens. Abis itu receivernya nyambungnya ke HDMI si Elgato Camlink atau capture card gitu. Jadi teman-teman bisa ngeset operator komputernya di mana, si kameranya di seberang gitu. Itu tambahan sih kalau buat kalau wireless video transmission ini tambahan lah kalau teman-teman mau fancy dikit, jadi bisa multicam terus jauh-jauhan gitu kan. Gitu. Selebihnya itu sih, kalian butuh kamera, capture card, kabel HDMI yang bagus, kalian butuh laptop yang paling enggak i5 dengan RAM 16 GB, graphic card yang dedicated, dan kalian butuh semacam audio capture device gitu. Nah di skenario kita pakai Rode Wireless Mic Go yang tadi udah gue jelasin gitu. Sebenarnya banyak, kalian bisa nambah sound card, kalian bisa pakai sound card sendiri gitu. Misalnya kayak sound card itu untuk teman-teman yang suka main musik biasanya udah tahu sih, sound card itu kayak converter. Nah nih kayak gini nih, gue tunjukin. Nih converter audio gitu, ujung-ujungnya ke USB juga gitu. Jadi kalau mau audionya high resolution misalnya atau audio source-nya banyak gitu kan, di gereja ada choir juga, ada dari mikrofon dan lain-lain gitu. Nah ini bisa pakai sound card sendiri gitu. Cuma untuk case-nya kita saat ini itu terlalu ribet gitu. Jadi kita pakai sistem clip-on wireless gitu untuk nge-capture audio dari mixer ke kamera gitu. Udah sih itu aja untuk episode singkat nih, episode yang ngebahas alat-alat yang dibutuhkan apa aja sih untuk live streaming wedding gitu. Jadi ini awalnya gara-gara gue buat polling kemarin di Instagram, terus ternyata banyak yang pengen, ya udah gue buat aja gitu. Buat yang mau bertanya-tanya silakan Instagram gue di @adrihumam, @adrihumam, ADRIHUMAM, atau Instagram fotografi gue di aksa.kreatif, aksa.kreatif gitu. Jadi bisa cek di sana atau langsung ke YouTube buat ngelihat videonya juga, YouTube-nya di Adrihumam sama gitu. Ya jadi sampai ketemu di podcast selanjutnya. Buat teman-teman yang mau tanya atau mau ngomongin ngebahas materi apa selanjutnya, nggak apa-apa, kasih tuan aja, nanti kita coba bahas jadinya. Oke gengs, cukup sampai sekian. Thank you.